Kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Israel pada zaman Paulus kini dilakukan oleh jutaan orang yang mengaku Kristen di seluruh dunia. Ada banyak sekali orang-orang yang tulus dan bersungguh-sungguh dan bermaksud baik di gereja-gereja Kristen dimanapun yang merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk membantu memperoleh keselamatan mereka. Mereka bahkan mendedikasikan diri mereka kepada hal-hal seperti doa-doa, penebusan dosa, puasa, sedekah, penyangkalan diri, menjalankan dengan ketaatan teliti aturan-aturan religius gerejawi. Tetapi semuanya sia-sia. Mereka tidak pernah memperoleh damai sejahtera hati yang sejati dan jaminan kepastian keselamatan. Karena seperti Israel pada zaman dahulu, orang-orang ini mencarinya bukan oleh iman, tetapi oleh perbuatan-perbuatan. Orang-orang seperti itu berusaha menegakkan kebenaran mereka sendiri. Dan dengan cara ini, mereka gagal untuk tunduk kepada kebenaran Allah yang hanya oleh iman di dalam Kristus. Rasul Paulus menekankan kebenaran yang sama ketika ia memberitahu orang-orang Kristen yang percaya. Karena oleh kasih karunia, kamu telah sedang diselamatkan melalui iman. Dan itu bukan dari dirimu sendiri. Itu adalah pemberian hadiah dari Allah, bukan dari perbuatan-perbuatan, supaya tidak ada seorang pun yang dapat bermegah atau memegahkan diri sendiri. Tercatat dalam surat Efesus 2 ayat 8 dan 9. Perhatikan bentuk kata kerja yang digunakan Paulus. Kamu telah sedang diselamatkan. Ini membuktikan bahwa adalah mungkin untuk diselamatkan dalam kehidupan saat ini dan untuk mengetahuinya. Keselamatan bukanlah sesuatu yang untuk itu kita harus menunggu sampai kehidupan yang berikutnya. Kita dapat diselamatkan di sini dan sekarang ini. Bagaimana jaminan keselamatan saat ini dapat diterima? Itu adalah pemberian kasih karunia Allah, yaitu kemurahan hati Allah yang cuma-cuma dan yang tidak layak diterima terhadap orang berdosa dan tidak layak menerimanya. Pemberian ini diterima melalui iman, bukan dari perbuatan-perbuatan, supaya tidak ada seorang pun dapat memegahkan diri. Jika seseorang dapat melakukan apapun untuk memperoleh keselamatannya sendiri, maka ia dapat membanggakan apa yang telah ia lakukan sendiri. Ia tidak akan berhutang keselamatannya sepenuhnya kepada Allah, tetapi akan berhutang setidaknya sebagian pada perbuatan-perbuatan baiknya sendiri, usaha-usahanya sendiri.
Tetapi ketika seseorang menerima keselamatan sebagai pemberian cuma-cuma dari Allah hanya melalui iman, ia tidak punya apapun untuk dibanggakan. Jadi, di manakah kebanggaan itu? Itu telah disingkirkan. Melalui Torah apa? Perbuatan-perbuatan? Bukan, tetapi melalui Torah iman. Karena kami memperhitungkan bahwa manusia dibenarkan oleh iman, terpisah dari perbuatan-perbuatan Torah. Tercatat dalam surat Roma 3 ayat 27-28. Dalam Roma 6 ayat 23, Paulus kembali menyajikan kontras total antara apa yang kita peroleh melalui perbuatan-perbuatan kita dan apa yang kita terima semata-mata oleh iman. Karena ia berkata, karena upah-upah dosa adalah kematian. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada kontras yang disengaja antara dua kata, upah-upah dan karunia. Kata upah-upah menunjukkan apa yang kita peroleh melalui apa yang kita perbuat. Di sisi lain, kata yang diterjemahkan sebagai karunia dalam bahasa Yunani, charisma, secara langsung berhubungan dengan kata Yunani untuk kasih karunia, yaitu charis. Oleh karena itu, kata tersebut secara eksplisit menunjukkan pemberian kasih karunia atau kemurahan Allah secara cuma-cuma dan yang tidak layak untuk kita terima. Jadi, masing-masing dari kita diperhadapkan dengan pilihan. Di satu sisi, kita dapat memilih untuk mengambil upah-upah kita, yaitu upah-upah yang layak kita terima untuk perbuatan-perbuatan kita. Namun karena perbuatan-perbuatan kita sendiri adalah dosa dan tidak berkenan kepada Allah, maka upah yang layak bagi kita adalah kematian. Bukan hanya kematian fisik, tapi juga pembuangan kekal jiwa kita dari hadapan Allah. Di sisi lain, kita dapat memilih untuk menerima oleh iman karunia, pemberian cuma-cuma dari Allah. Karunia ini adalah hidup yang kekal. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, di dalam Dia kita menerima karunia hidup yang kekal. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan belas kasihan-Mu yang tidak terpahami dan selalu mencukupi, yang sepenuhnya membebaskan kami dari penghukuman apapun oleh Torah. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan spiritual yang telah Engkau kerjakan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Tolonglah kami untuk hidup
di dalam kuasa itu dan berdiri teguh. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku
Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih Tuhan untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.